Tuhan. Kami butuh rahmat yang baru Tuhan. Kami Roh Kudus tercurah Bapa, membebaskan setiap jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau berkata di atas pujian penyembahan kami Bapa. Engkau yang layak kami sembah, kami layak tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan acara kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan biar urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu Bapa yang datang dengan sakit penyakit mereka pulang dengan keteguhan. Mereka yang datang dengan masalah Tuhan mereka akan dapat jalan keluar Bapa di dalam nama Yesus. Kami semua Bapa, kami percaya kami adalah lebih daripada kami. Kami akan menerobos setiap apapun dalam kehidupan kami. Kami punya kuasa seperti Kau sudah memberikan kepada kami. Di mana Tuhan pintu-pintu tembaga akan dihancurkan dalam nama Yesus. Kalau besi kami katakan hancurkan kuasanya Bapa, sehingga kami semua lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kuasai tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu tercurah penuh. Pimpin kami semua dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Shekarabo, 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 shekarabo. Yaralabaya, yaralabo, Aku diberi kesempatan kepada adik
kesayangan aku, Yohana. Terima kasih kepada Ibu Gembala Siska. Terima kasih kepada Ibu Maria Tim Agape. Amin. Aku mau kesaksian. Nama aku Ibu Mimi. Umur aku 60 tahun. Aku tinggal di rumah Ibu Gembala Siska CMC Tina Glory. Lama-kelamaan aku jatuh sakit. Aku kakinya stroke. Tangan gak bisa digerakin. Kaki gak bisa digerakin. Aku bilang, terus ponakan aku bilang gini, Mi, ntar aku panggilin dokter ya, Mi. Ya, Nus, panggilin Mimi dokter ya, Nus, iya, katanya. Aku sedih banget. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dimandiin, makan disuapin aku sampai 3 bulan, dari bulan Maret sampai bulan Juni aku baru bisa jalan sedikit-sedikit. Akunya tadi ya. Terus aku bilang gini, Tuhan, ini kaki aku gak berguna, tangan gak berguna, lebih baik aku mati aja dah. Terus anak-anak aku bilang gini, jangan bilang begitu, Mi, bilangnya bagus-bagus aja, Mi, percaya sama Tuhan, Mi. Terus aku bilang, makasih ya, Nus doain Mimi. Terus aku dipanggilin, aku guntur, aku tusuk jarum, diambil darahnya dari kepala sini, sedot, diambil darahnya, terus terapi, baru aku bisa jalan sedikit-sedikit. Terus kata apa, adik aku Ibu Gembala Siska bilang gini, jalan nih, merembet di tembok, katanya. Terus aku merembet di tembok, baru aku bisa berjalan sedikit-sedikit. Kata aku jalan, aku bisa lagi jalan, aku bisa makan sendiri, Amin. bisa minum sendiri. Amin. Aku berterima kasih banget sama Tuhan. Bukan obatnya yang manjur, tapi tangan Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Aku saksiannya sampai di sini aja. Sebelum aku terus tutup, aku mau nyanyi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini kita tahu bukan kitanya yang kuat. Aku juga mau berterima kasih buat Cece Maria, buat Yohana yang udah izinkan aku untuk sharing firman. Ini bukan khotbah ya, tapi kita sharing firman aja. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk sharing firman, kita berdoa dulu ya. Biar pada saat kita menerima firman Tuhan, bukan kitanya lagi yang terima, tapi memang benar-benar hati kita yang terima. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih Bapak. Bapak, kami mau berterima kasih karena acara Tuhan fellowship Agape bisa berlangsung dengan baik Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ini bukan karena kaminya yang kuat, bukan karena Cece Maria yang kuat, bukan karena Yohana dan tim yang kuat, tapi karena kami percaya Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau ambil alih Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Ibadah ini Tuhan, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Kau yang ambil alih Bapak. Berbicara Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Bapak. Biar Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom teman-teman kira-kira udah kenal belum nih nama aku?
Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian di sini udah kenal. Mungkin Cece Maria juga udah kenal, udah pernah ketemu kan Yohana udah ketemu. Mungkin sebagian ada yang belum kenal. Aku perkenalkan, nama aku Ibu Siska yang tadi disebut sama cici aku. Nama aku Ibu Siska, aku tinggalnya di Depok. Pelayanan aku di Depok dan di Jakarta. Jadi puji Tuhan kalau hari ini kita di sini ketemu, nggak ada yang kebetulan teman-teman. Jadi hari ini aku nggak mau sharing berat-berat, tapi sharingnya sederhana sekali. Jadi teman-teman udah tahu nama aku ya. Jadi kalau besok-besok ketemu teman-teman boleh sebut aku. Bisa nanya, halo Bu Siska apa kabar? Bisa juga panggil Cece Siska Nihau. Kalau gitu juga aku bisa terima ya teman-teman. Atau mau pakai bahasa apa aja aku bisa terima. Jadi sharing firman hari ini gak berat loh. Aku beri judul sharing firmannya, musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Teman-teman kadang-kadang sadar enggak? Musuh terberat kita diri kita sendiri. Maksudnya apa ya? Kok kayaknya aneh banget ya? Tapi hari ini coba kita teliti, coba kita renungkan apa sih maksudnya yang Bu Siska bilang, kok musuh kita itu diri kita sendiri. Yuk teman-teman sebelum kita kupas semuanya, kita buka yuk Galatia 5. Buka ya semuanya yang punya handphone atau bawa Alkitab, dibuka Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Yang udah ketemu boleh baca. Ya, silakan. Galatia 5 ayat. Ya, berdiri. Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Yes. Karena keduanya bertentangan. Amin. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu sendiri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yes. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh kemuncak, kedengkian, kemampuan, serta pola, dan sebagainya. Tetapi terhadap semuanya itu, memperingatkan kamu seperti yang telah berbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tapi biarlah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Hamasya Yosua, yang telah meninggalkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, berarti hidup kita juga dihidupi oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Terima kasih Pak. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kedengarannya simpel ya. Tapi kalau kita teliti, kita kupas satu-satu nggak mudah. Pertama, lawan daging itu paling berat. Teman-teman di sini pasti ngalamin, Bapak Ibu pasti ngalamin yang namanya ngelawan daging itu paling berat. Karena di Alkitab juga dibilang kan, roh penurut tetapi daging lemah. Contohnya nggak usah jauh-jauh teman-teman. Kadang-kadang saat kita disakitin sebenarnya kita nggak mau bales loh. Pada saat kita nggak mau bales, kita udah bilang kata Tuhan nggak boleh bales dan kita nggak mau bales. Tapi pada saat kita nggak mau bales, ada satu pribadi yang bilang, lu bales saja, lu kan lebih hebat, lu kan lebih jago, ngapain juga lu nggak bales. Nah pada saat kita buka celah itu, satu pribadi lain yang intimidasi kita, kadang-kadang gitu di situ kita tertipu teman-teman, Bapak Ibu kita tertipu dan kita langsung bales. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi hari-hari ini mungkin kita sulit melakukannya. Karena apa?
Kita ini paling sulit lawan daging kita, egonya kita yang paling sulit kita lawan adalah ego. Apa pada saat kita direndahkan orang, lu sih nggak ada apa-apanya, gue nih hebat nih. Kita langsung aja pada saat dia bilang itu kita hanya nggak terima, gue paling hebat loh. Jadi pada saat itu, jadi teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini semua, yuk sama-sama kita belajar rendah hati, karena dalam firman dikatakan pada saat kita rendah hati kita akan ditinggikan. Pada saat kita tinggi hati kita akan direndahkan. Makanya jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan itu gak mudah. Kalau kita hari ini udah punya labelnya, aku anak Tuhan loh, aku hamba Tuhan loh. Tapi hari ini dagingnya kita masih hidup, itu gak bakal sempurna Bapak Ibu, teman-teman, gak bisa. Karena apa? Satu hal yang Tuhan mau pada saat kita punya label, ini anak Tuhan loh, ini hamba Tuhan loh. Serahin semua hidupnya sama Tuhan. Serahinnya apa? Ya pikul salib, sangkal diri. Karena sebelum kita melakukannya, Tuhan Yesus Kristus udah merasakan lebih dulu. Terus Bapak Ibu, apa sih yang namanya keinginan daging tadi yang seperti Bapak tadi baca ya? Perbuatan daging itu ya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Terus satu hal mungkin yang kita lupa dari hal-hal kecil. Mungkin kita merasanya gini, satu hal aja. Kita selalu melekat dengan yang namanya keduniawian. Kita tuh selalu melekat yang maunya gue dipandang orang. Contohnya gini loh Bapak Ibu. Kita ke tempat ibadah. Kalau kita belum ada orang, waduh kita duduknya semaunya. Kita sekarang kan kita teman-teman belum ada yang datang kok. Pak Gembala juga belum datang. Ibu Gembala belum. Gue cuek aja, gak ada yang lihat. Tapi Bapak Ibu lupa bahwa pada saat kita ke rumah ibadah, pada saat kita hadir di gereja, satu pribadi yang melihat kita pertama datang adalah Tuhan Yesus. Jadi kita lihat pada saat kita datang, apapun tindakan yang kita mau lakukan, Tuhan itu melihat kita. Jadi jangan, teman gue kan belum datang, gue nyantai, gue mau naikin kaki, mau apa. Jadi hari ini kita yang udah punya labelnya hamba Tuhan, anak Tuhan, itu gak boleh lagi kita lakukan. Karena apa? Pada saat kita ke rumah Tuhan, tanggung jawab kita, urusan kita langsung berhubungan sama Tuhan. Jadi walaupun semua manusia belum melihat kita, pertama Tuhan Yesus pasti lihat kita. Yang kedua, apapun yang berkaitan dengan daging, kita gak boleh lakukan lagi. Contohnya, misalnya kita, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah bersuami istri atau sudah punya pasangan. Mungkin orang-orang bilang, kalau judulnya percabulan, apa penjelasan, harus jalan bareng, harus yang neko-neko gitu. Bapak Ibu bukan yang kayak gitu. Yang dimaksud di dalamnya adalah kita punya rasa suka aja dengan pasangan orang lain. Hari ini udah gak boleh. Karena apa? Dari rasa itu pertamanya awalnya dari pikiran. Dari pikiran itu dia suka, bagus banget ya, dia cakep banget ya. Pokoknya padahal dia ini udah punya pasangan. Hari ini kita gak boleh. Baru punya rasa suka, baru punya rasa ingin memiliki aja, itu gak boleh. Karena apa? Itu Tuhan pasti gak mau. Dan itu sudah termasuk dalam hal-hal daging, dalam keinginan daging. Ini gak bisa kita lakukan lagi kalau kita udah punya labelnya anak Tuhan, labelnya hamba Tuhan. Gak bisa lagi ngelawan kedagingan. Itu gimana caranya? Ya itu gak ada lain dan gak bukan selalu pertama saat teduh setiap hari, doa puasa, ada penyembahan nama Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Karena kita tahu di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Roh Kudus kita gak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita maunya, gue bisa kok tanpa tuntunan Tuhan, gue bisa melakukan apa aja yang di luar tuntunan kita. Tapi satu hal, ada pribadi yang gak suka pada saat kita mau memilih jalan Tuhan. Satu pribadi yang gak suka. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sama-sama belajar. Bukan berarti hari ini aku sharing firman di sini aku lebih baik, enggak juga. Tapi aku merasa kita sama-sama belajar aja. Kita sama-sama menuju kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Hari ini kita kumpul di persekutuan doa agape. Kita percaya gak ada rencana Tuhan. Kalau gak ada rencana Tuhan, kita gak dipertemukan. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sama-sama belajar matikan kedagingan kita. Dan pada saat kita belajar mematikan kedagingan kita, selalu kita undang
Roh Kudus. Karena di luar Roh Kudus kita kadang-kadang sering kali kita salah jalan. Terus teman-teman, apalagi nih yang dimaksud dengan buah-buah roh? Buah-buah roh ya kasih, ya setia, semuanya terakhir. Tadi yang ke-9 itu penguasaan diri. Dengan keinginan daging itu berhubungan dengan yang namanya 9 buah roh. Kenapa berhubungan? Pada saat kita belajar mematikan kedagingan kita, tetapi kita tidak menghidupkan, kita tidak menjalankan 9 buah roh, itu juga nggak ada artinya. Hari ini kita misalnya apa? Setia, kasih, sampai yang terakhir penguasaan diri, semuanya kita nggak jalan, itu juga percuma. Karena apa? Hal yang pertama harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan adalah kasih. Saling mengasihi. Saling mengasihi gimana sih? Saling mengasihi itu ya, misalnya kita lihat teman dekat kita ini kekurangan. Teman dekat kita ini lagi kondisinya nggak ada makan. Kita diem aja, udah kamu berdoa aja, kamu ini, kita kasih solusinya gitu. Itu bukan jalan keluar. Tapi kalau kita merasa dia nggak ada apa-apa, kita langsung terjun langsung, karena kata Tuhan apa? Jadi pelaku, bukannya jadi pemberita aja, jadi pelaku. Jadi kita langsung ada action. Jadi kita harus ada action langsung kita. Kalau kita lihat teman dekat kita, orang persekutuan kita, kayaknya nih orang perlu dibantu. Jadi kita nggak usah lihat, wah nggak ada yang ngelihat gue nih, gak usah deh, gue nggak usah bantu. Wah ada yang ngelihat gue nih, supaya gue diekspos, aku harus bantu. Enggak, jadi diekspos atau nggak dilihat atau enggak, kita percaya mata Tuhan selalu tertuju sama kita. Kalau kita niatnya mau membantu, bantu aja. Nggak harus lihat, nggak harus ada yang ngelihat atau enggak. Jadi pada saat kita, teman kita ada yang kekurangan, saudara kita ada yang kekurangan, kita nggak usah lihat, dia kan bukan suku gue, dia kan bukan orang, bukannya tetangga gue. Nggak usah, siapapun yang kita ketemui dan dalam kondisi kekurangan, kita harus saling bantu dan kita harus ulurkan tangan kita. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi untuk jadi anak Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan itu nggak mudah. Banyak hal yang harus kita lalui, banyak juga kerikil yang harus kita lalui, dan banyak juga proses yang harus kita lalui. Jadi hari ini, apalagi kita tahu hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan udah semakin dekat, dan hari-hari ini adalah hari-hari percepatan. Jadi udah nggak usah kita lagi tuh mikirin hal-hal, terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Yuk kita sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita percaya pada saat kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan yang angkat tangan. Bapak Ibu, sebelum aku akhiri sharing firman ini, aku mau bersaksi nih Bapak Ibu. Gimana Tuhan selalu tolong aku. Dan aku percaya bukan karena akunya yang kuat, bukan aku yang gagal. Dan aku katakan kalau hari ini aku masih ada di sini, bukan aku yang kuat, tapi karena Tuhan punya rencana buat aku. Berapa tahun yang lalu aku dari gereja Jakarta ada pelayanan misi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tahu di Kalimantan itu Sampit, kota Sampit. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di Kalimantan itu Sampit, itu paling ngeri. Jadi hari itu aku ditugasin dari tim gereja Jakarta untuk pelayanan ke Sampit. Secara daging takut teman-teman, Bapak Ibu, aku takut secara daging. Gimana dengar kota Sampit udah pasti ngeri. Tapi karena tugas dan aku mau selalu nurut otoritas pada atasan, aku jalan aja. Dan ternyata pelayanan yang aku jalanin di Sampit itu nggak semudah, nggak seindah yang dibayangkan. Pada saat aku ketemu temen aku, ngobrol-ngobrol, dia pergumulan, akhirnya aku dan teman-teman kunjungin ke rumahnya. Pada saat dikunjungin Bapak Ibu, teman-teman tahu, aku belum ngomongin firman Tuhan, belum ngomongin macam-macam, belum ngomongin ini itu. Baru ngobrolin dia tinggal sama siapa, aku ingat namanya Dinar. Sampai aku tanya, Dinar tinggal sama siapa? Baru aku tanya begitu aja, baru kita ngobrol segitu. Abangnya dari kamar keluar loh Bapak Ibu, dan dia bawa samurai panjang banget. Bapak Ibu bisa bayangin rasanya gimana. Kita belum ngomongin Tuhan Yesus loh, belum ngomongin Bapak, belum. Abangnya langsung keluar dengan samurai panjang segini. Bapak Ibu bisa bayangin, teman-teman, aku langsung mundur. Kemudian aku paling depan, langsung dia bilang, sis gue mundur. Gimana kalau akunya juga sebagai leader mundur juga? Gimana Yesusnya kemana? Katanya anak Tuhan, katanya tim berdoa, katanya ini, katanya mana. Pas di samurai, satu-satunya yang kita lakukan apa teman-teman? Ya berdoa, nggak ada lain. Aku cuman bilang gini,
Tuhan, aku berserah Tuhan. Seandainya hari ini aku harus mati di sini karena samurai dia, aku juga nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau hari ini aku mati karena samurai itu, Engkau yang dipermalukan, dan aku percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak mau dipermalukan. Bapak Ibu tahu pada saat dia udah pegang samurai, lu nggak boleh ini adik gue dijadiin Kristen. Aku bilang, Bang, aku nggak mau Kristenin adiknya Abang, aku cuma main loh. Terus dia bilang gini, buktinya lu bawa Alkitab. Kebenaran Bapak Ibu, aku hari gitu bawa Alkitab. Lu bawa Alkitab kan? Berarti lu mau Kristenin? Enggak, di sini nggak ada. Kebenaran dia dari suku Dayak, dia bilang nggak boleh di sini, nggak boleh Kristenin. Terus aku bilangin tetap, dia juga tetap nggak. Tetap aja. Dan aku cuma bilang, Tuhan, namamu ditinggikan, dan aku percaya pada saat Engkau yang bela, kami akan selamat. Jadi aku bilang gini, kita cuma mau ngobrol Bang, kita gak mau Kristenin adiknya Abang. Dan kita cuma, kebenaran waktu itu adiknya kurang bisa baca. Jadi aku bilang, kita cuma mau ngajarin adiknya Abang baca ini itu. Terus aku bilang, kalau misalnya Abang juga gak kasih juga gak apa-apa Bang, kita mau pulang aja. Tapi niat kita bukan mau Kristenin adiknya Abang, kita cuma mau ajarin adiknya Abang belajar. Nanti lu Kristenin adik gue, katanya ini dengan bahasa Dayaknya aku gak ngerti. Terus aku bilang, enggak Bang, tapi dia tetap dia bilang gitu. Terus aku bilang, Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku percaya Tuhan, saat Engkau yang jamah Tuhan hatinya, maka dia akan Engkau lembutkan. Padahal teman-teman tahu saat itu perasaan aku tuh, mungkin teman-teman bisa tahu perasaan aku rasanya kayak gimana. Ternyata pelayanan gak seindah yang dibayangkan, dan itu harus aku lalui, dan aku harus selalu tunduk pada otoritas. Aku gak bilang sama Bapak Gembala, aduh pelayanan aku kayak gini. Aku enggak, aku tetap maju aja terus. Dan aku bilang, kalau Abang gak percaya, terserah, kita mundur. Bapak Ibu tahu nggak? Pada saat aku bilang itu dan aku sudah berdoa dan aku diam, dan pada saat aku berserah, aku bilang, terserah Abang, kalau Abang nggak percaya, sekalipun Abang mau bunuh kita, terserah Abang. Terus aku bilang gitu sama abangnya. Terus abangnya bilang gini. Terus aku nunduk aja, teman-teman aku udah mundur, dan aku langsung nunduk di depan abangnya itu. Dan abangnya langsung bilang, kamu bisa dipercaya nggak? Terserah Abang. Abang percaya sama aku nggak apa-apa. Tapi kalaupun hari ini Abang mau bunuh, ya juga nggak apa-apa Bang. Yang jelas aku cuma mau ngajarin Dinar baca. Terus dia bilang gini, dengan bahasanya yang logatnya masih logat Dayak, dia bilang, emang adik aku nggak bisa baca Bang, belum bisa baca. Walaupun kan karena itu masih di pedalaman banget, di Kalimantannya itu masih pedalaman. Adik aku memang nggak begitu bisa baca banget. Jadi memang harus, iya Bang, aku hari ini mau kasih dia buku, mau ajarin dia baca, mau dia berkomunikasi. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat itu hati dia udah lemah. Dia langsung, emang kau dari mana? Gini, aku dari Jakarta Bang. Langsung dia bilang. Terus aku bilang, aku udah Tuhan, aku berserah Tuhan, kau jamah hatinya dia tuh. Tahu nggak Bapak Ibu, pada saat dia bilang, terserah Abang, aku cuma mau belajar, tapi aku terus pakai bahasa roh, terus aku gunakan. Dan pada saat itu dia taruh samurainya, dia bilang, ya udah kamu duduk, itu teman kamu yang keluar. Ya dia keluar Bang, kata tadi Abang kan bahasa, panggil aja di dunia, samurainya aku masukin ke kamar. Coba teman-teman bayangin, siapa yang hebat? Tuhan Yesusnya yang hebat, Tuhan Yesusnya yang dahsyat. Aku siapa dong? Aku mah bukan apa-apa, tapi aku percaya pada saat aku taruh Tuhan Yesusnya di depan, akunya di belakang, aku percaya bukan kuasa aku lagi yang jadi, Kristus yang berkuasa. Begitupun Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini kalau kita berjalan kemana aja, selama kita benar, pembelaan kita adalah dari Tuhan. Jadi jangan pernah kita ngerasa, gue gak ada yang belain, gue gak ada backing loh, gue kemana-mana gak ada backing. Tapi pada saat kita percaya, Tuhan kau adalah backingnya aku, pada saat kita bilang kau adalah backing aku, maka kita percaya Bapak Ibu hari ini kalau kita bilang backingnya kita adalah Tuhan Yesus, maka kita akan selalu ada dalam penyertaannya. Apapun yang akan terjadi, Tuhan pasti luputkan. Karena apa? Tuhannya kita yang di depan, bukan kita di depan, dan Tuhannya di belakang. Jadi Bapak Ibu, dari intinya yaitu hari-hari ini kita belajar apa? Matikan kedagingan kita. Pertama, kita gak boleh lalu hidup dalam daging, selalu otoritas Tuhan di atas segalanya. Contohnya pada saat kita bangun tidur,
hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan. Pertama bangun tidur itu kita ambil HP dulu, lihat WA dulu, lihat WA grup dulu, apa dulu, semuanya pasti rutinitas kita itu yang kita. Tapi hari ini kita udah yang namanya punya label anak Tuhan, hamba Tuhan, apalagi. Aduh, hari ini kita kurangin. Jadi kita belajar, pertama kita bangun tidur, kita saat teduh, kita ngadu sama Bapa kita yang di surga. Tuhan terima kasih. Kita selalu bilang gitu. Jadi kita harus bilang begitu. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau yang terlalu baik. Dia cerita, Mama saya nih kecewa sama Tuhan katanya. Terus dia cerita, dia doa sekian lama, dia udah pelayanan sekian lama, dia udah ikut Tuhan lama, udah berbuat ini itu pada Tuhan, kok doa saya nggak dijawab-jawab. Terus mamahnya juga mau ngomong apa ya, memang kenyataannya begitu. Dia lihat anaknya itu udah pelayanan begini begono, udah buat Tuhan doa, udah segala macam, tapi yang didoakan belum dijawab-jawab. Jadi mamanya juga ikut sedih, bertangis-tangisan berdoa, saudara. Mau dihibur, sudahlah, waktu Tuhan yang terbaik, rasanya udah basi ya. Mau dibilang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, itu juga udah sering dengar. Jadi mereka berdua masing-masing memendam kesedihan masing-masing ya. Nah terus dari kisah ini saya melihat betapa anak-anak Tuhan yang udah ikut lama Tuhan itu sering kali ya menghadapi masalah seperti ini. Doa sekian lama belum dijawab, masalah bertahun-tahun belum selesai-selesai. Dan juga rasanya mulai keputusasaan itu masuk di hati dan pikiran kita. Nah di sini kita harus hati-hati karena hal itu menjadi celah buat si jahat itu memasukkan pikiran-pikiran negatif kepada kita ya. Karena roh jahat kan bisa memakai berbagai cara untuk membuat kita tuh ragu sama Tuhan, membuat kita tuh kecewa sama Tuhan, membuat kita, Tuhan tuh ada nggak sih sebenarnya? Tuhan tuh sayang nggak sih sama kita? Nah keraguan-raguan itu yang seringkali membuat kita tuh sama Tuhan jadi kurang percaya ya. Kurang, Tuhan tuh pilih kasih kali sama saya. Kok si A, si B dijawab cepet, kok saya sekian tahun doa belum dijawab-jawab. Nah hati-hati saudara, yang kita semua kan udah ikut Tuhan lama ya. Masalah-masalah seperti itu tuh seringkali ya terjadi. Keraguan, kekecewaan itu seringkali menyelinap saudara. Belum lama waktu kita berdoa, saya ingat waktu doa penyembahan Tuhan kasih penglihatan begini. Jadi Tuhan tuh sudah waktunya membuka pintu untuk semua orang masuk menjadi anak-anaknya. Tuhan mengundang semua pengemis, semua orang miskin, orang yang papa, yang di jalan, ayo masuk ke rumah Tuhan, ke dalam pesta Tuhan. Karena rumahku harus penuh, kata Tuhan begitu. Sementara saya lihat benar saudara di jalan-jalan diundang, semua yang mau ikut Tuhan cepat masuk dari berbagai kalangan, terutama menengah bawah, ayo yang susah, yang papa, yang miskin, semua ikut Tuhan. Sementara yang jiwa baru begitu bersemangat, jiwa lamanya malah santai-santai di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong, ngeliatin tuh orang baru Kristen, tuh si A si begini, tuh si B begitu. Malah orang Kristen lama jadi pencemooh saudara, karena hatinya tuh udah tawar, udah kecewa sama keadaan, sama masalah, sama Tuhan. Jadi ketika orang-orang bersemangat, jiwa-jiwa baru bersemangat mengiring Tuhan, yang jiwa lama malah, ya lihat aja nanti, gue juga udah ikut lama, ntar juga begitulah, ntar juga kecewa, udahlah jangan terlalu suci-suci banget, jangan terlalu rohani-rohani banget, lihat aja gitu. Jadi mereka jadi penonton. Tapi ketika waktu Tuhan bilang, Tuhan tuh punya time limit, ada batas waktu. Ketika saudara lengah, yang lain udah masuk dengan semangat, ingat firman Tuhan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Itu warning buat kita semua ya. Jadi apapun masalah kita, jangan kebawa perasaan terus saudara. Kita mesti bisa menguatkan hati kita masing-masing. Katakan pada jiwa kita, hai jiwaku kuatlah, kuatlah. Apalagi kita ingat kita pasukan Tuhan, pasukan akhir zaman. Udah jangan lemah lagi saudara. Jangan melo-melo lagi, jangan baper-baper lagi ya. Minimal kita bisa menguatkan diri sendiri. Kalau lingkungan atau teman gak ada yang bisa menghibur kita, kita hibur jiwa kita sendiri. Katakan seperti Daud, hai jiwaku pujilah Tuhan. Jadi jangan biarkan kelemahan itu membuat kita jadi down sama Tuhan ya.
Kita ini belum happy ending, saudara. Jadi kalau belum happy ya belum ending, saudara ya. Jadi kuatkan hati sendiri. Pasti ada waktunya Tuhan tuh memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita ya. Amin. Sebentar kita akan pengurapan, ya, kita siapkan hati.